Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Richa Nurbaiti dengan NIM 23030484. Saya Resti Andani, NIM 23030404. Saya Sasa Rahmadila dengan NIM 23030415. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Pembangunan Budaya Demokrasi Pancasila. Negara Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi atau berkedaulatan rakyat sejak proklamasi kemerdekaannya. Namun, apakah pada saat ini demokrasi Pancasila telah membudaya pada kehidupan setiap warga negaranya ataukah belum? Mari kita bahas. Yang pertama, konsep dan urgensi pembangunan budaya demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila. Budaya demokrasi yang bagaimana yang kita bangun? Demokrasi Indonesia berakar pada budaya bangsa, sehingga praktik hidup yang demokratis harus terus dibangun dengan mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI tahun 1945. Pembangunan budaya demokrasi Pancasila harus ditegakkan melalui 10 pilar demokrasi Pancasila, Sanusi 1998. Nah, setelah mengetahui isi 10 pilar demokrasi Pancasila tadi, nyatanya masih banyak perilaku di masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Yang berarti budaya demokrasi belum melekat ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mengapa pembangunan budaya demokrasi itu penting? Pada hakikatnya, suatu negara dapat disebut sebagai negara demokratis apabila sistem pelaksanaan pemerintahannya, kehidupan rakyatnya terpenuhi oleh 3 faktor. 1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Negara dengan sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan pun harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. 2. Persamaan kedudukan di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang bersalah atau melanggar hukum harus diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, untuk menciptakan hal itu, tentu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana. 3. Distribusi pendapatan secara adil, didukung oleh pemasukan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, kemudian didistribusikan kembali oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan kurang mampu. Dengan demikian, kesadaran membayar pajak merupakan salah satu perwujudan budaya demokrasi di Indonesia. Dari 3 faktor tersebut, apakah Indonesia masih pantas disebut negara demokrasi? Bagaimana menurut kamu? Baik, saya akan membahas tentang argumen dinamika dan tantangan pembangunan budaya demokrasi Pancasila. Yang pertama, dinamika praktik demokrasi di Indonesia. Masa tahun 1945 sampai 1959 yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dari partai-partai politik sehingga dinamakan demokrasi parlementer. Yang selanjutnya masa tahun 1949 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak terjadi penyimpangan demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan beberapa aspek demokrasi rakyat. Baik, berikutnya masa tahun 1965 sampai 1998 yaitu masa pemerintahan Orde Baru dengan demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional dengan menunjukkan sistem presidensial. Periode ini bertujuan mengoreksi penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Bangsa Indonesia pada saat sekarang ini berada pada era reformasi sejak tahun 1998 yang disebut sebagai periode keempat. Praktik demokrasi di Indonesia, gerakan ini bertujuan untuk menegakkan demokrasi secara lurus sebagai koreksi terhadap praktik politik pada masa periode ketiga yang memperhatikan pemusatan kekuasaan di tangan presiden yang bersifat otoriter. Dalam sepanjang sejarah sistem politik negara Republik Indonesia pada pemerintahan Orde Baru menggunakan dan membela Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Dalam 3 tahun terakhir, rezim Orde Baru menampilkan langgam politik yang demokratis, tapi setelah itu rezim ini pun berubah menjadi otoriter. Rezim Orde Baru ini akhirnya diruntuhkan oleh gerakan dan perjuangan rakyat untuk demokrasi yang disebut sebagai gerakan reformasi. Baik, selanjutnya dinamika lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dalam hal ini, terdapat fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum dilakukan perubahan atau amandemen NRI 1945, kedudukan MPR merupakan lembaga tertinggi negara.
Baik, saya akan menjelaskan beberapa kutipan naskah asli Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen dan setelah diamandemen. Kutipan pertama pada pasal kedua yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur oleh lebih lanjut dengan undang-undang. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang setidaknya sekali 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat dilakukan dengan suara terbanyak. Kutipan pertama pada pasal kedua yang sebelum diamandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang setidaknya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan cara terbanyak. Yang pasal ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar garis besar daripada haluan negara. Baik, berikut kutipan dari naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Kutipan pertama pada pasal kedua yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur oleh lebih lanjut dengan undang-undang. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang setidaknya sekali 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat dilakukan dengan suara terbanyak. Ketiga, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Baru setelah amandemen UUD 1945 terjadilah perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia. Perubahan dari asas supremasi MPR menjadi asas saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, kewenangan baru MPR hanya sebatas melantik presiden dan wakil presiden, bukan memilih keduanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mendeskripsikan prinsip dan strategi pembangunan budaya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Materi yang pertama adalah prinsip-prinsip budaya demokrasi Pancasila. Budaya demokrasi diperlukan bukan hanya sebagai konsep politik, melainkan juga sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menata ketertiban kehidupan keluarga dan masyarakat. Penegakan hukum dan ketertiban sangat penting demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Prinsip budaya demokrasi yang berdasarkan Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan adalah suatu kekuasaan untuk memilih terhadap beberapa pilihan atau melakukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, yaitu prinsip persamaan. Kenyataan bangsa Indonesia yang bineka terdiri atas berbagai suku, ras, agama, dan golongan tidak perlu dijadikan alasan untuk saling menonjolkan diri dengan merendahkan pihak lain. Sikap merendahkan pihak lain merupakan pemicunya konflik. Oleh karena itu, asas persamaan sebagai umat manusia dan sebagai satu bangsa harus diutamakan untuk menjaga kerukunan dan kedamaian. Yang ketiga, yaitu prinsip solidaritas. Rasa solidaritas merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam budaya demokrasi. Dengan adanya sifat solidaritas, setiap anggota masyarakat akan senantiasa terikat dalam kebersamaan dengan tujuan yang sama, walaupun terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan. Yang keempat, yaitu prinsip toleransi. Toleransi adalah sikap menenggang rasa satu sama lain. Sikap toleransi berarti menghargai dan membolehkan pendirian, pandangan, dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan pendirian dan keyakinan sendiri. Yang kelima, yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran berarti kesediaan untuk menyatakan kebenaran dengan penuh keterbukaan, terutama yang menyangkut kepentingan bersama. Yang keenam, yaitu prinsip menghormati. Penalaran adalah penjelasan secara logis dan bijaksana mengenai pandangan, pendirian dan pembelaan terhadap tindakan tertentu. Penalaran sangat dibutuhkan dalam pergaulan agar terbangunnya solidaritas antar warga dan demokrasi. Yang ketujuh, yaitu prinsip keadapan. Keadapan adalah kecerdasan lahir dan batin tingkat tinggi yang merupakan budi pekerti mulia.
Selanjutnya materi yang kedua adalah strategi pembangunan budaya demokrasi Pancasila. Yang pertama, budaya demokrasi di dalam keluarga. Keluarga sebagai unit organisasi terkecil merupakan pilar utama dalam membangun dan menentukan masa depan bangsa. Keluarga merupakan madrasah utama dalam membangun karakter bangsa. Di dalam keluargalah nilai-nilai kebijakan termasuk praktik demokrasi perlu diajarkan, dibiasakan, dan dibudayakan dalam perilaku keseharian. Keluarga merupakan wadah utama untuk menumbuh kembangkan potensi setiap anggota keluarga menuju cita-cita luhur bangsa dan negara. Yang kedua yaitu budaya demokrasi di sekolah. Budaya demokrasi perlu dipraktikkan di lingkungan sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan sampai tingkat perguruan tinggi. Guru dan dosen hendaknya memberikan contoh teladan dalam membangun kultur demokrasi baik di kelas maupun di luar kelas. Setiap sikap dan perilaku demokrasi perlu diterapkan oleh guru dan dosen dalam kegiatan pembelajarannya. Begitu pula para mahasiswa hendaknya mempraktikkan budaya demokrasi dalam berbagai kegiatan di sekolah dan di kampus. Misalnya dalam berdiskusi, dalam kegiatan organisasi siswa dan mahasiswa, dalam pergaulan antar teman. Lanjut yang ketiga adalah budaya demokrasi di masyarakat atau organisasi sosial keagamaan. Berdasarkan makna budaya demokrasi sebagai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi secara kultural dalam kehidupan kewarganegaraan sehari-hari, maka setiap warga hendaknya ikut adil dalam kewujudannya. Budaya demokrasi tidak hanya praktik demokrasi elektoral melalui pemilu dan pilkada, melainkan totalitas penampilan setiap warga negara dalam sikap hidup keseharian di masyarakat. Dalam hal ini, para tokoh masyarakat mestinya dapat memberikan keteladanan dengan selalu bersikap dan berperilaku demokrasi dalam setiap kegiatan sosial di masyarakat. Yang keempat yaitu budaya demokrasi dalam dinamika partai politik. Partai politik memiliki peran untuk menumbuhkan budaya demokrasi masyarakat, terutama dalam menegakkan demokrasi politik. Partai politik yang baik ialah partai politik yang mampu membudayakan nilai demokrasi secara internal dan antar partai politik secara sehat. Dalam hal ini, partai politik bertanggung jawab untuk mencetak dan membina kader-kadernya sebagai insan teladan yang berkarakter demokrasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.